Bapa untuk anugerah-Mu pada hari ini kami boleh hadir dalam ibadah yang khusus, yaitu hari Jumat Agung yang memperingati peristiwa yang agung. Terima kasih banyak Bapa untuk karya-Mu, untuk kasih-Mu yang Kau nyatakan kepada kami melalui pengorbanan Yesus Kristus di Bukit Golgota. Bapa, hamba mohon anugerah-Mu, biarlah semua kami menerima roh hikmat dan wahyu untuk bisa mengenal Engkau dengan benar ya Tuhan. Hamba rindu Tuhan supaya mata kami dicelikan untuk bisa melihat betapa besar, betapa dalam, betapa tinggi, betapa luasnya kasih-Mu bagi kami. Terima kasih banyak Bapa. Hamba mohon anugerah dan berkat-Mu atas kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang akan kami dengarkan. Hamba percaya firman-Mu ya dan amin. Dan kami mau berdiam diri, kami mau duduk dengan tenang, dan kami mau mendengarkan sabda-Mu. Singkapkanlah mata kami ya Tuhan, supaya kami dapat memandang keajaiban daripada firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, sama-sama berkata amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Hari ini disebut hari Jumat Agung karena kita memperingati peristiwa yang paling agung di sepanjang sejarah umat manusia, yaitu ketika Yesus Kristus Dia disalibkan di Bukit Golgota. Ada satu bagian firman Tuhan dalam Yohanes pasal yang ke-12. Perhatikan baik, buka Alkitab masing-masing. Yohanes pasal 12. Perhatikan Alkitab masing-masing. Yohanes pasal 12 ayat yang ke-20. Di sana di atas perikopnya apa? Yesus memberitakan kematiannya. Sama-sama Yohanes 12 ayat 20 di sana dikatakan di atas bagi perikopnya apa? Di sana dikatakan Yesus memberitakan tentang kematiannya. Ya. Satu perikop Yohanes pasal 12 di Yohanes pasal 12 dan katakan Yesus memberitahukan apa? Kematiannya. Ayat yang ke-24, mari kita baca bersama-sama ayat ini. Ayat 24, sama-sama dulu 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Hari ini kita memperingati biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati. Tuhan berkata, jika biji gandum tidak jatuh ke tanah mati, dia tetap satu biji saja. Dan dia jatuh ke tanah mati, dia akan menghasilkan banyak buah. Yang dimaksud dengan ayat ini siapa? Itu Tuhan Yesus. Perikopnya Yesus memberitahukan tentang kematiannya. Hari ini kita memperingati tentang apa? Tentang biji gandum yang jatuh dan mati. Yesus yang mati, tapi kemudian Dia menghasilkan banyak buah. Tidak ada buah tanpa diawali dengan apa? Biji gandum yang jatuh dan mati. Dan saya percaya, lihat dulu ke kiri kanan, kita ini semua adalah buah dari biji gandum itu yang mati. Mengapa kita menjadi pengikut Kristus? Mengapa kita menjadi percaya kepadanya? Karena ada satu biji gandum yang jatuh dan mati dan menghasilkan banyak buah. Dan itulah Bapak Ibu Saudara dan saya. Karena ada biji gandum yang jatuh di Sumatera Utara. Yaitu siapa? Yaitu Nommensen. Maka lahirlah salah satu gereja yang sangat besar di Indonesia. Biji gandum jatuh di Maluku, yaitu Yosef Khan. Maka ada kekristenan di sana. Biji gandum yang jatuh di Minahasa, Sulawesi Utara, yaitu Rindo dan Swas. Maka ada gereja Masehi Injil di Minahasa.
Di tempat-tempat yang lain juga hal yang sama. Karena ada biji gandum yang jatuh dan mati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang harus ada yang berkorban. Harus ada yang jadi seperti benih. Dan kalau tidak ada benih, tidak mungkin ada pertumbuhan dan ada buah. Dalam hidup kita juga hal yang sama. Ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ingat, kita mengharapkan perubahan, tapi kalau tidak ada benih yang jatuh, itu tidak mungkin. Benih yang jatuh dan mati itu berarti pengorbanan. Dalam hidup kita pun ada sesuatu yang harus dijadikan benih. Berarti ada sesuatu yang dirasakan, sesuatu yang menyakitkan tentunya. Tapi itulah jalan supaya apa? Ada buah. Ada yang harus dimatikan. Firman Tuhan berkata, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang dunia. Ada harus dimatikan. Dan puji Tuhan, hari ini khususnya kita memperingati hari kematian Yesus di Bukit Golgota. Mengapa Yesus disalibkan? Pak Yanto, mengapa Yesus disalibkan? Ya, Pak Adel, mengapa Yesus disalibkan? Dan apa makna kematian dan kebangkitan Yesus? 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-15. Mengapa Yesus disalibkan? Apa makna kematian dan kebangkitan Yesus bagi kita? Firman Tuhan ya dan amin. Tema firman Tuhan pagi ini ialah makna kematian dan kebangkitan Kristus. Sama-sama 2, 2, 3. Makna kematian dan kebangkitan Yesus bagi kita. Hari ini kita memperingati hari kematian. Hari ini kita memperingati hari kebangkitan. Apa makna kematian dan kebangkitan Kristus bagi Pasir Tompul? Bagi kita, apa maknanya? Apa makna kematian dan kebangkitan Kristus bagi anak muda? Apa makna kematian dan kebangkitan Kristus bagi jemaat di tempat ini? Apa makna kematian dan kebangkitan Kristus bagi ibu-ibu, bagi bapak-bapak, bagi anak-anak kita? Mengapa Yesus disalibkan? 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan katakan, dan Kristus telah mati untuk siapa? Untuk semua orang. Ingat, Yesus mati untuk siapa? Untuk semua orang. Yesus mati untuk semua orang. Tapi tidak semua orang jadi percaya. Ada yang tidak percaya. Firman Tuhan berkata, terang yang sesungguhnya menerangi setiap orang sudah datang ke dunia. Tapi banyak juga yang tidak mau datang kepada terang itu. Terang itu sudah datang, tapi orang tidak mau mengenal terang itu. Terang itu sudah datang, tapi orang tidak mau menerima terang itu. Yesus datang untuk semua orang. Terang itu untuk semua orang, tapi tidak semua yang menyambut terang itu. Apa makna kematian kebangkitan Kristus? Kristus telah mati untuk semua orang supaya apa? Sama-sama baca 2, 3. Supaya mereka yang hidup, yang siapa? Supaya mereka yang apa? Hidup. Coba lihat dulu kiri kanan, hidup atau mati?
Ya, kalau Anda hidup, perhatikan firman Tuhan ini. Supaya mereka yang hidup, ingat, ini firman Tuhan untuk siapa? Bukan untuk orang yang mati. Supaya mereka yang hidup, sama-sama 2, 3, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan dibangkitkan untuk mereka. Ada tema di depan, Selamat Paskah. Ada yang baca tadi? Waktu masuk ke gereja ada yang baca di depan, Selamat Paskah. Hidup untuk Dia yang telah mati dan bangkit untuk kita. Jadi mengapa Yesus disalibkan para murid? Supaya apa? Bukan supaya kita mati untuk Dia, tapi supaya kita hidup untuk Dia. Yesus mati disalib supaya apa? Pak Yanto? Supaya apa? Ingat, supaya hidup untuk Dia. Pak Adel, mengapa Yesus disalibkan? Supaya kita hidup untuk Dia. Ingat, supaya kita hidup untuk Tuhan. Hidup untuk memuliakan Tuhan. Hidup untuk Tuhan. Katakan hidup untuk Tuhan. Hidup untuk Tuhan. Jangan hidup untuk diri sendiri. Ya. Perhatikan baik-baik ayat ini. Supaya mereka hidup, tidak hidup untuk diri sendiri, tapi hidup untuk Tuhan yang telah mati dan bangkit untuk kita. Mari kita hidup untuk Tuhan. Hidup untuk Tuhan artinya kita harus hidup takut Tuhan, hidup memuliakan Tuhan, hidup mengasihi Tuhan, hidup melayani Tuhan. Amin. Hidup memuliakan Tuhan, hidup untuk Tuhan. Saudara bekerja karena saya hidup untuk Tuhan. Yang berikut, ayat yang ke-17. Apa makna kematian kebangkitan Kristus? Kita baca bersama-sama. 2, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Yang kedua, mengapa apa makna kematian kebangkitan Kristus? Supaya kita menjadi ciptaan baru. Katakan ciptaan baru. Ciptaan baru. Kuasa kebangkitan Tuhanlah yang bisa mengubah hidup seseorang. Darah Yesuslah yang bisa menyucikan, menguduskan kita. Tadi kita sudah mau menyanyikan pujian. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh apa? Oleh darah Yesus. Semua pekerjaan setan dikalahkan. Hidup kita dibaharui supaya kita menjadi ciptaan baru. Kepada jemaat di Korintus, Paulus berkata, kalau Yesus tidak bangkit, mati dan bangkit, kalian tidak mungkin berubah. Dan mengapa kalian bisa berubah? Itulah karena bukti daripada kuasa kebangkitan itu. Dan saya berharap lewat ibadah kita hari ini, kita semua pulang dengan satu hidup yang diubah, dibaharui oleh Tuhan. Amin. Supaya kita menjadi apa? Supaya kita menjadi ciptaan baru. Hidup kita dibaharui. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Mari sama-sama kita baca kembali ayat yang ke-17. Sama-sama baca 2, 2, 3. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Siapa dan ia ganti dengan nama masing-masing. 2, 2, 3. Jadi Jamie yang ada dalam Kristus, Jamie adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kenapa yang lama itu berlalu? Karena kuasa kematian dan kebangkitan Yesus. Hidup kita jadi baru. Saya menjadi ciptaan yang baru, bukan Jamie yang lama. Katakan nama masing-masing. Saya bukan Nelson yang lama, bukan Salomo yang lama, tapi Salomo yang baru.
Katakan bersama saya adalah ciptaan baru. Saya adalah ciptaan Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. yang baru sudah datang. Dulu saya suka iri hati. Saya suka iri hati. Nggak ada, tidak semua suka iri hati dulu ya. Tapi sekarang itu sudah berlalu. Sekarang saya sudah berlalu. Amin. Dulu hidup saya pelit, Dulu saya pelit, saya pikir. pikir. Tapi sekarang saya jadi orang yang suka memberi. Tapi saya sekarang Suka orang yang murah hati. saya yang mati. Dulu saya suka bohong. Dulu saya suka. Tapi sekarang saya jadi orang yang jujur. Sekarang saya menjadi orang yang jujur. Dulu saya suka orang yang berbelak-belik. Tapi sekarang saya jadi orang yang apa? Yang tulus. Itulah bukti kuasa kebangkitan Yesus. Hidup berubah. Jadi ciptaan baru, amin. Coba lihat dulu baca kiri kanan. Ya. Masih ada nggak yang lama? Masih ada. Ini masih ada yang lama, berarti sudah berlalu semua. Ya. Kenapa Pak Sutopul ragu-ragu lihat istri? Ya. Apakah masih ada yang lama? Atau sudah hilang semua? Luar biasa. Ya. Dulu istriku suka bersungut-sungut, pastor. Tapi sekarang dia orang yang suka bersyukur. Wow. Yang lama berlalu, yang baru datang. Amin. Perhatikan baik-baik ayat yang berikutnya. Ya. Ayat yang ke-20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Sama-sama katakan 2, 2, 3. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan. Saudaraku, yang berikutnya ketiga, kita menjadi utusan-utusan Kristus. Ambassador of Christ. Kita menjadi duta besarnya kerajaan Allah. Apakah hebat? Supaya kita menjadi utusan-utusan Kristus, memberitakan perdamaian. Tadi kita baca berapa tadi? Ayat 20. Perhatikan mulai ayat 18 dan 19. Oke, sama-sama kita baca dulu ya. Dan semuanya itu dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Wow. Ada kepercayaan Tuhan bagi kita untuk apa? Untuk mempercayakan pelayanan pendamaian kepada kami. Berita tentang pendamaian. Next slide berikutnya. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Sama-sama 2 dan 3. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Kita adalah utusan-utusan Kristus untuk apa? Untuk memberitakan berita pendamaian itu. Ayat yang 18 dan 19. Ya. Ketika saya ada di Quezon City di Filipina, kalau visa saya sudah habis, saya harus pergi ke kedutaan besar Indonesia. Dan saya harus berurusan dengan duta besar di sana. Ada perwakilan Indonesia di sana. Ya. Diberi hak kuasa dari pemerintah. Saudaraku, bisa bayangkan nggak? Kita ini utusan-utusannya Kristus. Kita diberi otoritas untuk apa? Untuk mengusir setan. Untuk apa? Mendoakan orang. Untuk apa? Tumpang orang, supaya orang sembuh. Itu janji Tuhan. Kita adalah utusan-utusan Kristus. Kita baca kembali ayat yang ke-20. Sama-sama kita baca 2, 2, 3. Jadi kami adalah utusan-utusan Kristus. Kami gantian saya. Sama-sama 2, 2, 3. Jadi saya adalah utusan-utusan Kristus. Kita adalah utusan Kristus.
Siapa yang utusan Kristus di tempat ini Anda tanya? Ya, saya adalah utusan Kristus, katakan saya. Saya adalah utusan Kristus. Saya adalah utusan Kristus. Wow. Diutus Kristus untuk apa? Untuk apa? Untuk memberitahukan tentang berita perdamaian itu. Allah mendamaikan dunia ini melalui berdamai dengan kita. Dan oleh apa? Melalui Yesus Kristus. Itulah berita. Berita yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Mempercayakan berita ini kepada kita. Kita adalah orang yang dipercaya oleh Tuhan. Kita adalah utusan-utusan Kristus. Amin. Amin. Oleh sebab itu, jangan lupa otoritas kepercayaan Tuhan kepada kita. Kita diutus di mana? Di tempat kita bekerja. Di mana? Di lingkungan kita, di komunitas kita. Bahwa kita ini adalah utusan Kristus. Amin. Sebentar lagi ada yang kita utus untuk pergi ke Sulawesi Tengah. Iya. Jadi utusan Kristus di sana. Ada yang kita utus pergi ke Natuna. Jadi utusan Kristus di Natuna. Amin. Dan ada yang utus ke luar negeri. Ya. Utusan Kristus. Dan saya percaya, saya perkatakan bangkit generasi muda. Orang-orang yang berdiri untuk Tuhan, anak muda yang menjadi utusan-utusan Kristus di tempat ini. Mari kita ingat apa makna kematian kebangkitan Kristus. Yang pertama, supaya kita hidup untuk Dia. Yang kedua, supaya kita menjadi ciptaan baru. Wow. Kita diubahkan. Dan sehari ini saya berharap semua kita mengalami apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Amin. Kita menjadi ciptaan yang baru. Amin. Coba sekali lagi lihat baca kiri kanan. Tanya dulu, mau nggak menjadi ciptaan baru? Enggak menjadi ciptaan baru, Andre. Amin. Andre menjadi ciptaan baru. Siapa yang mau menjadi ciptaan baru angkat tangan? Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya. Biarlah masing-masing kita harus mengalami kuasa kebangkitan itu. Karena firman Tuhan katakan, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ingat, siapa yang menjadi ciptaan baru? Orang yang ada di dalam Kristus. Amin. Bukan orang yang di dalam gedung gereja. Ya, bukan orang yang dalam keluarga Kristen, bukan. Tapi siapa yang ada di dalam Kristus? Pastikan hidupmu ada dalam Kristus. Hari ini Tuhan, aku mau hidupku persembahkan kepadamu, kuserahkan kepadamu ya Tuhan. Dan bukan hanya supaya kita ciptaan baru, tapi dari apa? Utusan-utusan Kristus. Di mana? Di keluargamu, di tengah-tengah komunitasmu, di tengah-tengah teman-teman arisanmu, di sekolah. Anda adalah utusan-utusan Kristus. Katakan, saya adalah utusan Kristus. Saya adalah utusan Kristus. Yang terakhir, yang keempat, apa makna kematian kebangkitan Kristus? Kita baca ayat 21, sama-sama kita baca ayat 21. 2, 2, 3. Dia yang Ulang lebih keras, 2, 2, 3. Dia yang tidak mengenal dosa telah dipakai menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Kalau Allah yang membenarkan saya, apakah setan bisa menyalahkan saya? Tidak. Setan itu pendakwa. Tapi ingat janji Tuhan, Allah yang membenarkan saya. Orang yang dibenarkan Tuhan, tentu dia dibebaskan daripada hukuman. Allah yang membenarkan kita. Siapa yang bisa menggugat kita? Artinya Allah dari
kita. Amin. Oleh karena apa? Karena karyanya. Dia yang tidak mengenal dosa, itulah Yesus, telah dibuatkan dari dosa. Karena siapa? Karena kita. Artinya dosa seharusnya kita pikul, itu dipikul oleh Tuhan Yesus. Itulah karya pengorbanan Yesus bukit Golgota. Supaya apa? Supaya Ibu Mary, semua itu dibebaskan, dibenarkan. Wow, apakah kita tidak bersyukur sama Tuhan? Ketika menyanyikan lagu pujian tadi, kita bersyukur kepada Tuhan, kita melihat, ya. Dan saya percaya kita juga bisa mendapat pewahyuan, bukan hanya melalui khotbah, tapi juga melalui pujian. Ketika lagu tadi kita nyanyikan, juga kita akan menyaksikan video tentang penyaliban Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ingat apa makna kematian dan kebangkitan Kristus untuk kita. Nah, saya berharap, ya, saudaraku harus mencatatnya, mengingatnya, dan harus merenungkannya. Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada kita melalui pengorbanan di bukit Golgota. Mari kita menyatakan kasih kita kepada Tuhan, bukan supaya kita mati untuk Dia, tapi supaya kita hidup untuk Dia. Christ show His love by dying for us. We show our love by living for Him. Amin. Sama-sama kita baca 2, 2, 3. Show us love by dying for us. We show our love by living for Him. Mari kita bangkit berdiri. Yesus mati untuk kita. Dia menyatakan kasih-Nya melalui pengorbanan di bukit Golgota. Dia mati untuk kita. Mari kita menyatakan kasih kita kepada Tuhan dengan cara kita hidup untuk Dia. Apa makna kematian dan kebangkitan Yesus? Supaya kita hidup untuk Dia. Mari kita